Bos berkata, permainan dimulai. Permainan dimulai. Bos berkata, semua tangan ditaruh di meja. Bos berkata, angkat tangan kananmu. Turunkan. Nah, siapa yang menurunkan? Oke, ya. Yo, ulangi ya. Bos berkata diulangi, permainan selesai ya. Permainan selesai diulangi. Paham ya? Paham ya? Nah. Ya. Iya. Tadi kan saya mengatakan kodenya adalah bos berkata di awal, betul? Seru kan? Oh, mulanya muridnya Pak Adi kok semua kan? Guru-guru detailnya ya semua kan udah begini. Ya. Bu, sampun bu. Bu, sampun. Ayo ulangi. Ya, bos berkata, permainan dimulai. Ya, siap ya. Bos berkata, bos berkata, tangan kanan di pundak kiri. Bos berkata, turunkan. Sini. Pas ya? Salam pasri gitu. Bu, ini mundur Bu ini. Ayo, nah satu tak boleh ke konco Bu, tenang Bu. Nah, tak ngertinya sih Bu, tenang. Ayo, pakai ini. Itu kurang ngatur. Masih bos berkata ya. Tapi tangannya di mana? Ya. Lanjut ya. Bos berkata, angkat tangan kirimu. Bos berkata, turunkan tangan kirimu. Bos berkata, pegang kepalamu dengan tangan kiri. Bos berkata, turunkan tanganmu. Bos berkata, turunkan. Bos berkata, diam. Jadi kan sampai mudi Bu. Ah, gitu. Begini. Ya. Bos berkata, permainan selesai. Kita dapat 2 orang ya. Ayo. Tenang Bu, tenang. Mau catatannya dibawa Bu, catatan tak ada. Nah, orang usah, ngerti, oke. Baik, silakan disampaikan Bu Emilien, ya. Bagaimana dengan ke Semarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Ajib yang telah menunjuk saya karena saya
Gimana cara menuju ke Semarang? Nah, dari titik sini ya, dari SDN 1 Bandung, saya menggunakan sepeda motor sampai ke Gotri. Nah, kemudian motornya saya titipkan ke Gotri. Terus saya naik bis. Dan di dalam bis saya juga tidak tahu itu jalan mana, sampai desa apa, itu tidak tahu. Taunya paling oh ya udah sampai di rumah, oh ya balik ke rumah nih. Terus kalau sudah sampai Semarang gitu, saya turun. Sudah itu aja. Kalau saya pribadi bisa disuruh menunjukkan ini sampai jalan apa, desa apa, saya tidak tahu Bapak Ibu, mohon maaf. Atau pakai cara lain ya bisa. Misalnya dari SD Bandung saya pulang dulu ke rumah, kemudian saya panggil suami saya. Aku mengantarkan sampai ke Semarang, gitu udah. Sampai di Semarang, alhamdulillah selamat. Jadi gimana Mbak Ibu? Ini Bu, terima kasih sudah dikit ya. Ya, Bu Tiwi, monggo Bu Tiwi. Kaget Bu. Ya, Duduk Pak Pratap ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi saya disuruh untuk maju Mas Arya ya, untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menuju ke Semarang. Ya, misalnya naik sepeda motor, kalau turun dari Bandung, ya turun dulu sampai ke perempatan Ayawan. Habis itu lanjut ke arah selatan lewat mana itu? Lewat Pelahan ya, lewat Ketilang sampai ke Jalan Raya Walahan, lalu ke selatan lagi, lurus lagi sampai ke Demak, jalan utama, bisa lewat tol ataupun jalan raya. Polisi bujurnya enggak tahu. Ibu motor kan awal. Oh ya, jalan raya ya. Habis itu sampai di jalan raya perbatasan Demak, Sayung Genok ya, udah sampai, lanjut sampai ke Kaligawe. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih saya atas tahu. pengalamannya. Kita duduk kembali Bu. Iya, terima kasih. Ini Bu Tiwi itu salah satu senior yang inspirasi saya. Kenapa kira-kira? Ini pendekar Mayong. Ya. Padahal saya itu ngajarnya di datar kadang kok Rasulullah kok koyo ngadu. Jebret jare sing ngadu. Salah satunya Bu Tiwi dan Bu Rodia. Tepuk tangan untuk mereka. Bu Rodia itu dari Paren ya Bu ya. Sampai bungu 3, bungunya ya bungu 3. Pol pucuk pentit. Luar biasa. Wes pirang-pirang tahun sisan. Aku sing lagi sedelo engan Rasulullah ya kan. Ya ini senior saya yang inspirasi saya ya. Oke. Ternyata setelah disampaikan dua-duanya berbeda betul? Berbeda. Padahal tujuannya sama enggak? Sama. Oke. Tujuannya sama. Ibarat kata gini. Ini saya pakai analogi Semarang ya. Semarang itu adalah capaian pembelajarannya yang sudah ditentukan. Tadi kan sudah saya tentukan, betul? Semarang kan tujuannya ke Semarang. Ini sudah ditentukan sama. CP juga ditentukan oleh kementerian. Gitu. Nah, yang bisa kita kita ubah atau apanya yang mana kira-kira? Tujuan pembelajarannya. Makanya tadi jenengan mau mau lewat mana itu kan sama saja tujuan pembelajaran, ke sini, ke sini, ke sini, ya toh? Nah itu tujuannya. Saya mau ke Semarang,
lewat GoTri tadi dikatakan Bu Eni. Saya ke GoTri dulu. Setelah ke GoTri naik apa tadi? Bis melewati Demak baru sampai Semarang. Itu tujuan pembelajarannya ada berapa kira-kira? GoTri 1 Demak baru memakai apa tadi? Moda transport. Berarti ada langkah pembelajarannya. Langkah pembelajarannya ini menggunakan apa? Model pembelajaran. Banyak toh model pembelajaran yang Bapak Ibu ketahui. Yang sekarang ditekankan kepada kita itu kan problem based learning dan project based learning, betul ya? Nah, seperti itu. Terus Bapak Ibu, ATP, alur tujuan pembelajaran. Setelah ada tujuan pembelajaran, tadi kan tujuan pembelajaran misal GoTri, Demak, terus baru Semarang gitu loh. Sekarang kita ibarat kata ini, nek orang ono ATP tidak ada alur tujuan pembelajarannya, berarti kita bisa langsung terbang ke ini Demak, terus kembali lagi ke GoTri, terus kembali lagi ke apa namanya ini Bandung, baru ke Semarang. Apakah seperti itu? Kan enggak, makanya dibutuhkan yang namanya alur tujuan pembelajaran. Kalau dalam kurikulum 2013 kita mengenal yang namanya silabus. Tapi untuk tahun yang akan datang, ya dengan yang kelas 2, yang kelas 5 itu sudah harus bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satunya ini sudah dimengerti sampai sini. Kalau sudah dimengerti berarti harus beres, materi kita selesai. Apa? Iya, kalau kelas 1, kelas 4 kan sudah berjalan toh, ya kan? Nanti kelas 2, kelas 5 kan tahun ajaran baru nanti. Nah, siap-siap guru kelas 2 dan guru kelas 5, dan coming soon untuk yang kelas 3 dan kelas 6 gitu ya. Jadi siap-siap nanti juga Bapak Ibu akan ditatar dari dinas biasanya. Sampai sini sudah dimengerti analogi saya? Sudah ya? Oke. Jadi Bu, tolong bantu Bu. Masa aku ngotot tak jalan. Minta tolong. Nah ini proses perencanaan pembelajaran, ya itu alure ono papat. Yang pertama itu memahami capaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh kementerian. Setelah itu merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran tadi, ya. Setelah itu menyusun alur tujuan pembelajaran. Baru yang terakhir merancang modul ajar atau merancang pembelajaran. Lanjut. Nah, kenalan yuk ya. Capaian pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Lanjut. Kita mau kenalan dulu. Nah, nyanyi dulu ya. Bisa ini ya? Ada yang sudah bisa? KI dan kecil lebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Oh, bisa ya? Ayo nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. KI dan KG lebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore! Oh, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Wah, kesuwen loh. Lanjut. Oke, yang pertama capaian pembelajaran yang perlu diketahui dan langkah memahami. Ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama yang perlu diketahui dengan dan langkah memahami capaian pembelajaran itu seperti apa. Ya, lanjut. Yang perlu dengan ketahui untuk capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran dibuat oleh pusat dengan melibatkan beberapa stakeholder
Salah satu diantaranya adalah guru yang merupakan pengganti dari KI dan KD. Jadi nak jenengan takon wis ono spiritual, sosial, bla 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 itu terus ono KD 3.1 3.0 rasa diapalke. Ilang. Ya, wis ora ono. Jadi wis ora usah ngapalo. KD 3 kok keterampilan apa pengetahuan? Nah, ora usah. Terus yang kedua, capaian pembelajaran disusun per fase, bukan kelas. Per fase, bukan kelas. Ingat-ingat, ya. Disusun per fase. Saya ulang lagi, ini harus dipertegas karena ini berkaitan dengan jenengan. Bukan per kelas. Jadi jenengan dituntut untuk berkolaborasi di setiap fasenya. Saya yakin semua yang ada di sekolah sudah bisa berkolaborasi, betul? Betul ya? Kolaborasi terus. Ngamu iki, ngamu yo, ngene. Misal ada yang ngamu, ada yang misal kelasku yo, kelasku. Ada seperti itu. Orang guru David Cici. Kono, ngira? Kono. Jadi fase ini terdiri dari 3. Untuk SD, fase A, fase B, fase C. Fase A itu berarti kelas 1 dan kelas 2. Ya, harus tuntas Bu, Bapak Ibu ya. Nanti untuk menyusunnya harus tuntas. Ya. Nah, wes tujuan pembelajaran kok sudah dilakukan di kelas 1, nanti kelas 2 jangan diulangi. Ya. Jangan diulangi, makanya dengan harus kolaborasi, ya. Dengan harus kolaborasi. Jadi harus tuntas, ya harus tuntas. Jadi tidak ada lagi yang meninggalkan, maksudnya apa ya? Ada yang tidak ada lagi murid yang tinggal di kelas. Harapannya seperti itu, ya. Jadi kelas 2 nanti harus naik, ya. Seperti itu seterusnya. Nanti 3, 4 jenengan terserah, kalau yang kelas 1, kelas 3 ya bebas. Jenengan mau ini belum layak lanjut tujuan pembelajaran misal seperti itu ya. Ya silakan. Tapi untuk yang kelas 2, kelas 4 dan kelas 6 jenengan harus sudah menuntaskan ini lagi. Harus naik. Gampangannya mau. Ya. Itu ya. Jadi ini disusun per fase. Kelas 5 berarti gandengannya karo kelas 6 fase C. Ya. Terus fase B itu kelas 3 gandengannya karo kelas gitu. Selanjutnya yang ketiga, sehingga merencanakan pembelajaran perlu adanya kolaborasi guru ya di fase yang sama untuk menentukan batasan kompetensi tiap jenjang. Jadi ada batas ini. Watas misal contoh dibatasi kelas 3 nanti penjumlahan pengurangan ya. Nanti kelas 4 biar perkalian dan pembagian. Maksudnya. Jadi ada batasannya. Nah kelas 3 kok dikenal pembagian gak ya koyok rak macem ya. Misal contohnya ngono kayak contoh. Lanjut. Langkah memahami capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami rasionalnya, mengapa perlu diajarkan, fokus utama, peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran, ya. Terus karakteristik mata pelajaran tersebut, capaian per fase. Semua ini bisa jenengan baca itu di CP yang sudah diberikan oleh kementerian. Sudah punya, sampun gada, sampun kagungan. Kalau belum kagungan nanti saya share di ini ya, di grup KKD dengan baca sendiri. Itu untuk yang saya tadi sudah sudah tak potong di SD Talk ya. Kalau jenengan mengacu sama download di di Google itu yang muncul kan dari PAUD, SD, SMP, SMA. Tapi ini sudah tak potong di SD, nanti silakan dibaca sendiri. Lanjut. Jadi sebetulnya CP itu sudah ditentukan, ya sudah ditentukan.
Kita tidak usah memikirkan ini. Yang kita pikirkan adalah menerjemahkan yang namanya CP ini menjadi tujuan pembelajaran. Ya, lanjut Bu. Yang perlu diperhatikan untuk menyusun tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran, konsep ya atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didiknya, ya, HOT, ngerti ya, high order thinking skill, ya, HOT ya, dan konteks lingkungan, ya, high order thinking skill itu ora soal sing angel, ya, high order thinking skill itu bukan soal yang susah. Salah ya kalau dengan berasumsi bahwa high order thinking skill itu soalnya sing angel, bukan. Tapi menuntut siswa untuk berpikir. Contoh ya, ini saya pakai penjumlahan. 2 tambah 1 hasilnya 3. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 3. Beda-beda, betul? Itulah high order thinking skill. Ya. Tuh, lanjut. Komponen utama penyusun tujuan pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum 2013 kita itu mengenal yang namanya A, B, C, D. Ya kan? Audience, behavior, condition, dan degree. Tapi di kurikulum Merdeka ini diperpendek, dipersingkat. Hanya 2 tok, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Wis, kurang akeh-akeh. Inilah yang saya suka dengan kurikulum Merdeka. Lebih singkat, padat, jelas. Kalau menurut saya, nah dia kan siswa dengan begini bla 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 dengan tepat, kan gitu ya. Sekarang enggak. Lanjut. Alternatif merumuskan tujuan pembelajaran ada 3 alternatifnya. Yang pertama, langsung teko CP, langsung tidak usah di apa-apakan saja itu, langsung. Tapi kalau analisis CP yang kedua ya, analisis CP merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Nanti akan kita bahas secara mendetail untuk yang alternatif kedua. Untuk alternatif ketiga juga ini lintas elemen. Ya, ini biasanya tidak kita gunakan. Yang kita gunakan biasanya kalau kita lihat di PMM ya, yang dikenalkan itu yang alternatif 2. Lanjut. Ini caranya. Saya contohkan untuk menganalisis CP, kemudian dirumuskan pada alternatif kedua. Ya. Contoh, identifikasinya ini. Pelajarannya adalah IPAS di fase B. Contoh CP-nya adalah peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, ya, di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Kita bedakan, ada 2 tadi yang diminta ya, kompetensi dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup materi itu koyok bumi alam semesta atau ini loh. Nah kelas 6 kan ada ya, bumi alam semesta. Terus apa lagi contohnya kelas 6? Apa lagi gak jalan? Aku tak lalu. Nah kalau ekosistem berarti kelas 5 ya dasarnya. Ekosistem, nah itu namanya lingkup materi. Nah, saya bicara apa? Kompetensinya apa? Oh ini mengenal. Kemudian setelah mengenal menghubungkan 2 kompetensinya. Siswa itu diharap bisa mengenal dan kemudian menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Itu sudah saya bedakan warnanya, ada kuning dan hijau. Kuning itu berarti kompetensi, hijau itu ruang lingkupnya. Gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, kompetensinya itu mengenal dan menghubungkan, ya. Ruang lingkupnya ragam budaya, kearifan lokal, sejarah tempat tinggal. Lanjut. Contohnya ini ya, yang ketiga baru merumuskan tujuan pembelajaran. Ini contoh ya. Ini contoh yang saya karang lah ya, saya karang.
Yang pertama, mengidentifikasi perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Ini sudah saya susun berdasarkan ATP, sudah ATP. Jadi sebelum membuat paparan sederhana pengaruh peninggalan sejarah, dia kan harus, si siswa itu kan harus mengenal dulu toh, mengidentifikasi dulu perkembangan sejarah yang ada di daerahnya itu apa sih, ya. Dalam hal ini nanti di modul ajar saya menggunakan pendekatan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat nanti saya hubungkan ke kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Kerajaan apa? Demak. Karena beliau adalah anak dari Raja Demak. Nah, kerajaan Demak itu kan dia pecahan dari kerajaan apa sebelumnya? Majapahit atau apa? Ya. Yang sebelumnya Hindu Buddha, ya kan? Nah, nanti menghubungkan, jadi dari tempat tinggal itu nanti bisa mencabang sampai ke abstrak, ya, sampai dia tidak, sebenarnya dia itu tidak mengetahui itu, ya, Hindu Buddha itu, ya toh, yang mereka kenal kan Islam toh. Maka kita cari pendekatan yang istilahnya siswa itu bisa menerima dulu. Contohnya Ratu Kalinyamat yang ada di Jepara itu ke atas, mengidentifikasi, terus setelah itu mengidentifikasi peninggalan sejarahnya, ya. Tadi kan perkembangan, sekarang peninggalannya ya, peninggalan yang ditinggalkan apa kira-kira? Kerajaan Demak, ada yang tahu? Kerajaan Demak yang masih kita pakai itu kentongan kalek dudu. Nah, itu sebenarnya yang mengenalkan adalah kerajaan Demak yang selalu masih kita pakai, betul? Ya orang kabeh masjid sih, tidak semua masjid. Ono sing duwe jidur karo apa iki jenenge? Kentongan ya ono tapi ora ditabuh ya ono. Ya kan? Lanjut Bu. Oke, alur tujuan pembelajaran selanjutnya. Kita katakan selamat tinggal alias goodbye silabus, ya, dan selamat datang alur tujuan pembelajaran. Nah, ini sebetulnya alur tujuan pembelajaran itu singkat. Enaknya ngono, beda dengan silabus. Singkat, dia hanya ada tujuan pembelajaran banyak gitu kan. Terus setelah itu dipotong. Iki kelas telu, iki kelas 4, misal seperti itu. Wis ngono sih. Tapi menyusunnya orang kena ngawur nyusunnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, sebelum siswa itu membuat sesuatu, dia kan harus mengenal dulu, ya kan? Maka itu harus disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran tadi, berdasarkan yang akan kita bahas di sini. Lanjut. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun ATP. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus umum. Harus umum, bukan tujuan harian, ya. Tujuannya instruksional umum, bukan instruksional khusus. Coba cermati. Instruksional khusus itu yo jenengan dikongkon. Misal kalau tujuan pembelajaran dulu itu kan dengan menggunakan apa itu jenenge cermin, siswa dapat bla bla bla, betul seperti itu. Nah, dengan menggunakan cermin itu tak usah dulu itu namanya tujuan instruksional khusus. Pakainya yang umum, orang ono spesifik tidak ada. Dengan membaca ini tidak ada seperti itu, tidak usah. Gitu. Ya, lanjut. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. Ya, harus tuntas satu fase, makanya harus kolaboratif dengan guru yang satu fase itu tadi. Ojo jiko bagiannya koncone, ibarat kata seperti itu. Makanya jenengan harus menyusun bersama, ya. Harus disusun secara bersama, jangan sendiri-sendiri. Aku kelas 4, aku tak nyusun kelas 4 diri, kelas 3 nyusun diri. Aku kelas 4 tak nyusun diri, bukan seperti itu. Itu zaman dulu ya. Zaman saiki orang ono harus kolaboratif.
Lanjut, yang ketiga, dikembangkan secara kolaboratif, ya betul tadi ya. Yang keempat, sesuai kompetensi dan karakteristik yang dikembangkan setiap mapel. Dan tentu itu ya. 5, tidak perlu lintas fase. Ya, lintas fase itu hanya untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Lintas fase maksudnya siswa tersebut itu kelas 6, ya toh. Tapi kemampuan siswa itu berada di fase A. Nah, ini diperlukan lintas fase, ya. Tapi biasanya nek nenggone apa jenis SD di lingkungan kita itu tidak seperti itu katanya. Ya, paling yo ora iso maca kan ngono tok sih. Ora iso nulis kan itu bisa biasa disiasati, misal berhitung ya. Berhitung. Ini kan nanti asesmennya asesmen berdiferensiasi, betul ya? Ya, berdiferensiasi maksudnya ini. Sehingga ini kan siswanya dengan predikat yang paling buruk. Ini yang rendah, misal contoh nih contoh. Sini kita kasih apa namanya soal 1000 tambah 2000. Yang sini 10 tambah 5. Nah, itu namanya berdiferensiasi. Yang penting itu apa? Tujuan pembelajarannya tercapai. Wis. Ameh kue asesmennya apa jenenge gampang kene angel terserah bebas. Jenengan mau mengelompokkan menjadi 4, mau mengelompokkan menjadi 5 atau hanya 2 ya silakan. Berdasarkan asesmen diagnostik nanti akan dibahas di paket keberapa itu nanti akan dibahas. Cukup akhir. Yang keenam, harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana, ya dari yang sederhana ke yang rumit, ya dari yang sederhana sampai ke rumit. Ketujuh, sederhana dan langsung intine. Ora usah berbelit-belit, maksudnya dengan menggunakan ini bla 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 bla, usah seperti itu, langsung sederhana wae. Nek silabus kan ketoknya ono. Aku tak ngali silabus, terus ora nang silabus. Nah itu berbelit-belit. Enggak usah berbelit-belit, langsung makanya tadi saya mengatakan tujuan pertamanya apa? Iki. Nanti tujuan akhirnya apa? Itu kan ditulis monotok ya. Kok baru itu dibagi jeda. Iki kelas 3, iki kelas 4. Nanti silakan dibagi sendiri. Apa namanya kelas 3-nya ini? Kelas 3-nya berdasarkan apa? Alokasi waktu. Ya, alokasi waktu. Lanjut, alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek hanya contoh. Nah, jenengan hasilnya harus dikai contoh harus dikai. Di mana tempatnya? Di platform Merdeka Mengajar, bisa jenengan unduh sendiri. Nah, itu bisa jenengan pakai itu ya tidak apa-apa. Mau dimodifikasi ya silakan, atau membuat dari nol juga tidak apa-apa. Lanjut. Menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran bukan bercabang. Guru tidak memilih, ya. Maksudnya cabang kan aku milih tujuan pembelajaran ini ya, tujuan pembelajaran ini tidak usah. Nah ini namanya memilih kan. Jadi ancen itu yang dilakukan. Jadi koyok rel sepur ngono lho. Rel sepur. Nek arep ning Jogja lewat Semarang, ya nek dalane yo iya ya semulai. Sampai nanti dia sampai ke Jogja, wis. Orang nyabang dadak ning gone kanu dhisik, nanti Surabaya dhisik, aja. Ya, fokus pada capaian pembelajaran. Intinya apa sih? Intinya tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya itu tercapai. Dengan mau pakai cara apapun terserah. Enak. Ini yang namanya merdeka. Anehnya adalah satu, aku aslinya itu misal contoh kemarin saya mengajar tujuan pembelajaran saya kan berkaitan dengan sejarah tempat tinggal, tapi ternyata yang keluar di asesmen sumatif tingkat kabupaten ya tidak keluar. Nah ini kan repot. Pak Jalan saya usul Pak Jalan, ya dibentuk lagi itu loh dia kan per kelas nganu dewe apa itu jenengan jalan
Misal kelas ini, kalau ini fase berarti per fase saja, tidak apa-apa. Nanti dari situ kita bareng-bareng merumuskan tujuan pembelajaran bareng. Ya, nanti membuat ATP bareng. Ya, itu sebagai dasar kita mulai mengajar. Juga sebagai nanti asesmen. Asesmennya orang podo. Kita ngalai gawe diri lah. Yang penting apa? Bareng. Orang podo karo dinat, ya ora apa-apa. Tujuan pembelajaran ora diajar kok. Dikon apa ngasesmen iki. Kan aneh ngono maksudnya. Soalnya sekarang kan sudah kurikulum merdeka. Nanti mohon bisa ditindaklanjuti Pak Jalal ya. Bisa dibentuk per fase A, per fase B, fase C. Itu biar apa namanya? Kita tinggal nanti ajaran baru tinggal ngecake. Oh, ini tujuan pembelajaran sekarang harus dibuat modul ajar iki. Jadi sudah ada pedomannya. Lanjut tuh. Menyusun dan menguraikan TP. Yang pertama, katanya kok sulit banget ya. Mengurutkan dari konkret ke abstrak. Yang kedua, mengurutkan secara deduktif, itu maksudnya umum ke spesifik, ya. Umum ke spesifik. Pengurutan dari yang mudah ke yang sulit. Pengurutan hierarki, mengajar keterampilan komponen konten yang lebih mudah ke yang lebih kompleks, ya. Terus pengurutan prosedural bertahap, gitu ya. Scaffolding atau meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Misalnya, contoh kalau yang di bawah scaffolding itu, belajar menanam apa ini jenenge apotek hidup. Asalnya kan diajari, caranya ini loh cah. Gue merawatnya caranya ini loh cah. Ya, setelah itu ditinggalkan siswa sendiri yang apa mengerjakan. Lanjut. Nah, ini modul ajar ya. Modul ajar disusun dalam satu unit materi. Jadi modul ajar itu yo ora sing salembar itu, ya. Betul enggak? Modul ajar kok salembar itu. Jadi itu modul ajar ya. Modul ajar ya nanti isinya ada asesmennya, ya toh. Terus ada apa bahan ajarnya apa yang digunakan dan lain sebagainya. Itu disusun per lingkup materi. Ya, per lingkup materi, misal lingkup materinya bumi alam semesta ya, bumi alam semesta tok tak blondong. Dijilid genapi merah. Gitu. Bu Ima sudah buat? Alhamdulillah. Lanjut. Komponen dasarnya, ya, komponen dasarnya itu ada ini. Fase capaian pembelajaran, jumlah JP-nya berapa untuk menuntaskan yang namanya apa tadi? Lingkup materi. Terus modul belajar uang dari ngomong luring, kita harus luring kabeh ya. Tujuan pembelajaran, dimensi PPP-nya apa? Profil pelajar Pancasila akeh sih, benar kritis, terus apa berakhlak mulia dan lain sebagainya loh. Terus yang terakhir pengetahuan atau keterampilan prasyarat, ya. Jadi sebelum misalnya contoh keterampilan prasyarat itu begini. Kalau siswa mau dikenalkan perkalian, siswa terlebih dahulu harus sudah paham tentang penjumlahan untuk perkalian ya, karena perkalian itu kan penjumlahan yang beruntun, ya loh, berulang-ulang, betul. Untuk untuk mengajarkan pembagian terlebih dahulu siswa harus mengenal yang namanya pengulangan. Begitu. Contoh. Lanjut. Komponen detailnya ada bahan ajar, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan pembelajaran, asesmen, sarana prasarana yang digunakan ditulis juga, rincian kegiatan, lampiran-lampiran itu ada LK atau lembar kegiatan atau lembar aktivitas, terus rubrik penilaiannya, bahan ajar lain yang diperlukan. Jadi balik mengenai dia kan Pak Menteri tahu ngomong cukup satu lembar. Nah berdasarkan itu ketoknya nggak bakal satu lembar deh. Berlembar. Lanjut.
Nah, kalau berdasarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022, ini kan patokan kita kan, standar proses, itu patokan kita. Untuk membuat modul ajar, itu sebetulnya hanya ada 3 tok syarat wajib. Yang pertama ada tujuannya, yang pertama ada tujuannya, yang kedua ada langkahnya, yang ketiga ada asesmennya atau penilaiannya. Wis cukup, ini gitu. Dengan arep nganggo sing iki ya dipersilahkan. Ora salah. Soalnya apa? Sudah mengikuti arahan dari Permendikbudristek. Lanjut. Nah. Ya. Nanti boleh tanya langsung atau nanti ada sesi tanya jawab. Nanti ada ya. Lanjut. Komponen dalam modul ajar bisa disederhanakan atau ditampilkan sesuai kebutuhan. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah di PMM, ya, memodifikasinya atau membuat sendiri dari nol. Itu tadi yang saya sampaikan. Lanjut. Kriteria modul ajar: esensial, pemahaman konsep melalui pengalaman belajar, terus menarik, bermakna dan menantang. Ya, biasanya yang menantang itu kan kayak project, ya, project based learning, problem based learning itu kan menantang banget itu. Terus yang ketiga, menyesuaikan konteks diri dan lingkungan murid, relevan dan kontekstual. Yang terakhir, berkesinambungan. Lanjut. Nah, ini contohnya bisa Bapak Ibu scan barcode-nya, ya, atau ditulis di sini. Monggo silakan di-download. Difoto dulu ya. Masuk apa? Ya. Ini saya contohkan punya saya ya. Itu juga bisa. Ini contoh modul ajar yang saya buat dari nol, ya, karena kemarin kebetulan ada tugas, ya, tuntutan tugas, jadi harus dibuat dari nol, ya. Ini contohnya informasi umum. Kok tidak sama dengan yang disampaikan tadi? Ya, tidak sama. Karena yang wajib itu tadi apa? 3 tok kan? Tujuan pembelajaran, adanya apa tadi? Rincian kegiatannya dan asesmen. Nah, yang pertama, kompetensi awal. Siswa mampu menyebutkan peninggalan sejarah yang merupakan kebudayaan di Jepara. Ini sebagai prasyarat. Ya. Terus profil pelajar Pancasila yang termuat dalam modul ajar saya, rencana pembelajaran saya ada apa saja? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Termasuk berakhlak mulia nanti di dalamnya ada berakhlak kenegaraan. Biasanya kan nyanyi loh, nyanyi Indonesia Raya, itu berakhlak kenegaraan. Masuknya di yang poin pertama juga. Terus bernalar kritis. Sarana prasarana yang digunakan ditulis LCD, bla 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 dan lain sebagainya. Ke bawah dulu. Target peserta didik reguler. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang berkebutuhan khusus, dengan catatan tidak berkebutuhan khusus. Kalau ada yang berkebutuhan khusus, dengan harus tahu berkebutuhan khususnya itu apa. Dapatnya dari mana kira-kira? Dari dokter kejiwaan, psikolog, atau guru yang punya sertifikat apa namanya, guru luar biasa, ya, pokoknya guru itu ya. Kita tidak bisa menentukan serta merta, oh kira-kira iso maca iki, nggak bisa seperti itu sebetulnya.
teman saya itu kalau yang di Jogja itu punya guru khusus untuk mendampingi untuk mendampingi siswa yang berkebutuhan khusus, ada sendiri terjadwal. Tapi di kita kayaknya tidak ada yang bekerja sama dengan sekolah luar biasa, kita tidak ada, SLB tidak ada kan. Lanjut ke bawah, model pembelajarannya project based learning, capaian pembelajarannya ini ya bisa dibaca di situ, sudah ada kan, sudah dibaca. Ke bawah Bu, tujuan pembelajarannya ini menganalisis keragaman budaya, yang saya pakai hanya 2 saja dulu ya. Terus pemahaman bermaknanya, maksudnya pemahaman bermakna itu gini, setelah siswa mendapatkan pelajaran dari saya tentang ini ya, manfaatnya kanggo siswa ini apa? Ya, ini juga perlu disampaikan ke siswa ya, perlu disampaikan ke siswa. Kalau dulu kita kan tujuan pembelajaran disampaikan ke siswa, biasanya kan harus ada seperti itu ya. Nah, sekarang ditambahi tujuan pembelajaran juga disampaikan. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, dengan nanti bisa dapat apa sih? Harapannya dari apa? Harapannya iso apa jenis hasil belajar ini bisa diimplementasikan nggak di lingkungannya. Terus pertanyaan pemantik ya, contohnya itu yang mudah-mudah saja. Bagaimana melestarikan kebudayaan kita dan seterusnya. Ke bawah saja Bu. Stop. Nah, tadi ada kegiatan pendahulu, kegiatan inti, kegiatan penutup, sama sih sebetulnya dengan kurikulum 2013 ya. Untuk kegiatan intinya ini itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Maksudnya apa? Ini fase dalam sintak. Karena saya menggunakan model pembelajaran project based learning, berarti saya pakai sintak dari project based learning. Fase 1, fase 2, fase 3 sampai fase 6 dan seterusnya. Gitu. Nanti dulu. Nah, kalau jenengan nanti ini di-download ya, di-download, namanya diganti, setelah itu dimodifikasi sithik-sithik, jenengan upload ke PMM, wis dah kelar. Urusan kita sudah kelar. Gitu ya. Ke bawah. Saya tidak akan menjelaskan runtutan ininya, kegiatannya, karena nanti akan lama. Terus yang kedua ada yang namanya bahan ajar. Ini dibuat sendiri silakan, atau download juga tidak apa-apa, banyak. Ke bawah Bu. Ini bahan ajar, terus aja, terus wow, lagi. Terus stop. Sore mau. Nah, ini bahan ajar lain. Kalau tadi bahan ajar yang utama, ini bahan ajar lain yang disampaikan dalam proyektor, biasanya gitu. Itu juga dicantumkan boleh, atau tidak dicantumkan tapi ditulis saja juga tidak apa-apa. Untuk untuk syarat saja ya. Lanjut ke wow, mentok. Terus ada videonya juga dari disampaikan. Lanjut ini yang KPD-nya ya, juga harus disampaikan. Atau lembar aktivitas ya, biasanya tadi disebutkan. Ini lembar aktivitasnya. Ini stop atas dulu. Ini asesmennya. Saya punya asesmen 3. Yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen sumatif kenapa ada di sini? Ini ibarat kata dia itu sebagai akhir dari lingkup materi. Setiap akhir lingkup materi bisa dilakukan sumatif. Boleh. Di akhir lingkup materi. Gitu. Terus asesmen diagnostik itu ya, contohnya ini dengan kuesioner non kognitif ya. Contohnya aku bisa melihat dengan baik dengan jarak dekat. Ini pakainya survei.
boleh pakai wawancara ya, atau kondisi dewi ya silakan. Ada non kognitif, ada kognitif. Itu akan dibahas secara detail pertemuan yang akan datang. Tidak dibahas secara detail di sini. Nanti dulu contohnya itu. Lanjut. Coba ya. Nah ini rubriknya. Rubriknya seperti ini. Jadi bisa dibaca ya nanti ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya adalah membuat modul ajar. Masih ada waktu? Bisa dibuat di sini atau dibuat di rumah? Tapi dibuat tenang loh. Oh, di rumah. Ya, Pak, so yang bungu aku makan. Oh, tak ada ngomong bungu loh. Oh, bungu besok kok bungu dua kan? Benar Pak? Tak salah siapa? Betul kan? Gue naik kue dorang makan di tengah nih kalau dia bude, makanya buka nih dia yang buatan kesam ya. Jadi untuk besok berarti kita menyampaikan saja wes ya. Kita menyampaikan modul ajarnya. Ya, dan nanti silakan yang mau peer teaching di sini kita fasilitasi. Semua ya, enak toh? Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih Mas. Ini bikin pelajaran Mas. Tadi kan disampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu di breakdown dari CP gitu. Kemudian tujuan pembelajaran itu disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian dipotong untuk 2 fase. Seperti itu betulnya ya. 2 kelas. 2 kelas Mas, 2 kelas. Bila dalam 1 fase, 2 kelas. Nah, pertanyaannya di CP itu kan kalau kita buka di PMM itu kan ada namanya elemen CP. Jadi CP itu sudah ada bagiannya sendiri gitu. Ada bagian-bagiannya. Seperti di matematika itu ada bilangan, ada geometri, ada pengukuran, terus ada analisis data, ada bilangan dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti untuk baginya gitu ya. Baginya itu per elemen atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian cara menyampaikannya ke murid itu nanti per elemen itu juga atau diselang-seling. Katakanlah misalnya lingkup materinya ini atau elemen yang kita sampaikan itu bilangan terus nanti kalau sudah selesai baru ke geometri, setelah itu nanti selesai ke analisis data, begitu atau dicampur gitu atau Mbak, saya mencoba menjawab ya, tapi nanti kalau ada yang tidak sesuai juga saya mohon nanti keterangannya dari yang senior gitu ya di bidangnya. Oke, untuk apa namanya penyusunan tujuan pembelajaran, apakah per elemen itu kudune runtut apa iso selang-seling itu dulu ya. Nah karena ini merdeka karena ini merdeka itu kembali lagi sesuai dengan karakteristiknya siswa, sesuai dengan karakteristiknya mata pelajaran ya. Jenengan ameh penjumlahan terus paham-pahamnya yang murid itu ya monggo apa-apa. Yang penting siswa paham, ngoten Pak. Saking denger itu terus yo langsung paham ya. Dan itu diperbolehkan. Baru nanti misal aku kelas 3 nih, pengen penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian tok. Kok
engkau sakwise kue, ya tidak apa-apa. Misal kelas telu, aku kelas telu kepengen apa jenenge bangun rumah, kan kata ada macam, tidak sesuai dengan karakteristiknya. Gitu. Jadi sebetulnya boleh, cuma itu tadi, tolong diperhatikan karakteristik siswa, karakteristik mata pelajarannya. Monggo Pak. Oke, teman, berarti boleh gitu. Terus dengan adanya buku ajar ya, ada ya di kurikulum Merdeka ada buku ajar belum? Saya tidak tahu karena saya masih di kelas 6, jadi nggak tahu. Di kelas 1 dan 4 itu kan ada berapa buku gitu, Pak? Kelas 1 ada berapa buku? Bahasa Indonesia, matematika, IPAS nggak ada buku kelas 1. PKN, seni, bahasa Inggris 5 itu. Ya, pokoknya seni kan itu 1, ada 5 itu. Nah, di sana kan sudah ada kata-kata lingkup materi, Mas. Materi-materi yang apa yang harus ya bukan harus ya. Di dalamnya sudah ada materi gitu maksudnya. Nah, materi itu selama ini kan guru-guru itu kan mudahnya ya sesuai sing buku itu diajar kan gitu. Sedangkan sekarang itu dituntut katanya kalau bisa ATP. Nah, padahal ATP itu kan tidak, maaf ya, buku itu kan belum tentu sesuai dengan ATP. Betul ya? Kira-kira gitu logikanya. Nah, itu nanti yang kita pakai apakah harus sesuai dengan buku itu, harus selesai, atau kita mengacu ke ATP yang kita susun secara mandiri, atau merujuk ke PMM-nya itu. Nah. Ya, buku itu bahan ajar apa pedoman? Bahan ajar ya. Kalau buku itu kita tempatkan sebagai bahan ajar, berarti bahan ajar kita banyak. Logikanya seperti itu. Bahan ajar kan tidak hanya buku, bisa LKS, bisa dapat tambahan lagi dari internet. Gitu. Yang tentunya harus sesuai dengan apa yang kita susun tujuan pembelajarannya. Jadi tidak untuk kita pedomani. Buku itu bukan untuk kita pedomani aslinya. Tapi aslinya saya juga kepenak kalau sih buku aslinya. Cuma mindset kita itu perlu kita ubah bahwa buku itu sebetulnya bahan ajar bukan pedoman. Jangan sampai kita diarahkan oleh buku, tapi kita yang mengarahkan buku tersebut. Itu kan buku. Ya maksudnya bukunya orang itu toh, orang itu toh. Kau takutnya, kau tunggu buku sing terbitan Yudis mah, kau semua bener itu. Kau dipedomani kabeh akhirnya tunggu Yudis kita kabeh. Saya untung siapa? Yudis. Contoh nih, contoh, bukan menjelek-jelekan. Misal Erlangga, ya buku Erlangga. Wabah tuh Erlangga, takutnya nanti seperti itu kalau dipedomani. Gitu Pak. Karena di buku dan di LKS itu juga beda Pak. Nah itulah yang membuat kita agak sedikit rancu juga. Karena kan tidak KB ya. Tidak KB, kalau KB mah enak, ya kan? KB-nya jelas 3.1, 3.1 KB. Tapi ini berdasarkan tujuan pembelajaran loh. Sedangkan tujuan pembelajaran itu kita buat, bukan kita dapat. Maka dari itu Pak yang perlu saya sampaikan. Ayo disusun apa jenenge ono kelompok kecil di per fase. Kita bisa merumuskan tujuan pembelajarannya. Kalau misal kita sudah merumuskan tujuan pembelajarannya hingga sampai ATP, nanti tujuan pembelajaran ini materinya bisa kita dapatkan dari mana? Oh, dari LKS ini. Oh, nanti bisa misal tujuan pembelajaran ini dari buku ini. Oh, tidak ada di buku sama LKS yang kita beli, yang kita cari di internet. Seperti itu Pak. Harapannya seperti itu. Mohon disikapi Pak. Kita itu perlu Pak. Gitu. Sampun Pak Jalan? Iya.
Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mubeng apa mudeng? Alhamdulillah. Ya, sambil jalan, sambil kita pahami bareng-bareng, nanti kalau sudah terbentuk kelompok per fase, nanti akan kita bahas secara mendetail bersama-sama. Dan kalau tidak salah tadi Pak Yasin juga sudah mengutarakan minimal kalau bisa ada yang namanya kelompok belajar di sekolahnya, betul nggak? Nah, bisa itu apa namanya segera dibuat. Nanti insya Allah di data 2 juga akan dibuat, ya. Nanti mohon yang lain juga mengikuti. Itu enak kok aslinya kok. Ya, ada kelompok belajar seperti itu enak. Pak ana sing guru ora gelem, ya wis ra apa-apa tinggal. Saya gelem-gelem ae, tapi nek iso ya kabeh melu. Merasa bahwa iki murid itu muridnya dhewe. Walaupun kita tidak mengajar murid tersebut, tapi itu murid kita. Gitu loh. Maka dari itu ayo pinter-pinternya bareng. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya silahkan ditulis, membuat modul ajar. Besok tanggal 8 Maret di mana? Di SD Negeri 2 Bungu wajib do mangkat kabeh. Nek orang makan kok disengeni Bu itu Bu Bapak Bu Umaroh, nggih Bu nggih. Sengeni nggih mungkin nek ora mangkat. Nggih. Dicepake napa Bu? Dicepake napa? Degan. Piye? Tenang lho Bu. Yo, wis dicepake kalau tuan rumah kudune do mangkat kabeh. Dan jangan lupa tugasnya adalah membuat modul ajar. Nanti disampaikan per sekolah minimal 1 Pak Adit kok nyampe nombornya dhewe, aku ngisi materi nggih dhewe asline. Oh, iso pisan lah. Pak Adit itu sementara yang kene ora dadi guru SD loro datar kok. Nggih, matur nuwun, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali nanti di SD 2 Bungu ya, tanggal 8 Maret. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata atau perbuatan saya yang menyinggung panjenengan, saya mohon maaf ya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.